Ya, profesi agen pemain itu berarti kita sebagai intermediary ya. Kita intermediary antara klub dan pemain. Tentu saja kita tetap mengacu pada aturan. Jadi kalau di sepak bola kita naungannya FIFA. Jadi FIFA Blood Regulation, seorang agen harus menguasai itu dan kita harus menjadi jembatan yang baik antara klub dan pemain. Iya, di sini kita agen sebenarnya intermediary antara klub dan pemain. Tentu saja kita nggak bisa menang-menangnya sendiri, pemain mau menang sendiri, klub mau menang sendiri, kita nggak bisa. Saya selalu berpegang pada prinsip semuanya bisa didiskusikan, everything is discussable. Jadi tentu harus ada solusi yang terbaik, dari klub maunya gimana, dari pemain maunya gimana. Sebagai agen yang penting itu kita harus ada untuk pada saat klub atau pemain, pada saat pemain lagi jaya, pemain lagi turun down, terutama jika pemain mengalami cedera panjang, harus disupport secara mentalitas yang terutama, karena ketika kamu ada pada masa orang itu di bawah dan di atas, maka hubungan itu bisa jangka panjang. Tapi banyak hal yang terjadi kalau seseorang itu hanya mau pada saat enaknya aja. Itu yang berusaha harus saya terapkan kepada klien-klien saya. Jadi saya kenal Spaso sudah lama, jadi hubungan saya dan Spaso lebih dari sekedar bisnis ya, lebih dari sekedar hubungan kerja, karena saya dengan pemain saya selalu tekankan untuk kerja sama long term. Jadi saya kenal Spaso sejak lama, sebagai waktu itu dia pemain asing Serbia Montenegro. Waktu itu dia di Montenegro, dia juara di klub Liga Super Georgia, Dinamo Split, main di Europa League juga. Lalu dia mencoba di Asia, lalu setelah itu dia karir panjang di Indonesia dan Malaysia juga, dia jadi top skor klub, lalu dia juga bawa timnya juara, waktu itu di Persib Piala Presiden 2015, di Malaka, dari top skor juga, Bayangkara 2017, lalu sebelumnya waktu di Makassar, dia bertemu dengan almarhum istri, Kak Leli, lalu dia married, punya anak 2. Dari sana memang saya melihat Spaso cinta Indonesia ya, jadi dia belajar bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia, Pancasila, lagu Indonesia Raya. Lalu dia tekankan anaknya juga untuk Indonesia adalah rumah, karena dari sana dia bilang memang mau menghabiskan hidupnya di Indonesia, karena anaknya pun juga belajar bahasa Indonesia juga mau tinggal di sini. Ya, sampai saat ini kami bekerja dengan sangat baik, bahkan lebih dari sekitar hubungan bisnis. Waktu saya menikah juga dia dan Goran Ganjar menjadi best man saya, pengabdi saya. Yaitu, jadi kenal sudah lama, hubungan kerja baik, bahkan seperti keluarga sendiri. Jadi waktu itu tentu proses scouting ya. Kita memantau, dicocokkan kira-kira karakternya bagaimana dengan di sini, lalu tentu saja harus ada approach ya. Kita ketemu, lalu juga kita jelaskan Liga Asia gimana, Liga Indonesia gimana. Waktu itu untuk Simic, waktu itu saya sudah tahu dia sejak dia main di V-League, Liga Vietnam. Di sana dia cukup bagus, tapi memang tidak semenonjol seperti di sini. Tapi saya sudah melihat dia karakter bomber di dalam kotak penalti bagus sekali dia. Lalu dia dari Vietnam, dia ke Malaysia. Setelah itu, setelah kontraknya habis di Malaysia, saya tetap komunikasi. Lalu saya ada offer untuk dia untuk Persija. Waktu itu juga ada offer dari Kelantan ya, dari tim Malaysia. Lalu saya diskusi dengan dia, kalau kamu di Persija, kamu bisa dapat di Indonesia, di Liga Indonesia kamu bisa dapat hal lebih seperti euforia penonton yang lebih dari di liga lainnya. Lalu kita bicara dan puji Tuhan dia datang, kita sign, dan dia datang Vini Vici, dia datang main baik dan timnya jadi juara. Saya nggak pernah beda-bedakan pemain itu dari mana, tapi saya selalu lihat ada karakter, komitmen, dan kompetensi. Karena kalau seorang pemain kompetensinya bagus tapi nggak ada karakter dan komitmen, itu percuma. Jadi 3 hal itu yang selalu saya tekankan. Karena kalau
kamu punya karakter, punya komitmen sungguh bagus, maka bekerja itu bisa lama, bisa enjoy. Potensi pemain Indonesia harusnya sangat baik ya. Kita negara dengan 200 juta jiwa lebih, olahraga nomor 1 adalah sepak bola. Tentu saja passion yang besar itu harus dimanage dengan baik, dengan tata kelola yang baik, dengan sistem yang baik dan mentalitas yang baik. Anak-anak Indonesia harusnya bisa bersaing di level nasional dan juga di luar. Tapi tentu saja harapan juga tidak boleh terlalu muluk-muluk, karena yang terpenting adalah proses. Karena kalau anak-anak Indonesia mau main keluar, ada banyak jalan. Tapi sampai sekarang Indonesia belum ada pemain lokal Indonesia yang memang benar-benar sukses di luar. Sukses secara prestasi, bukan hanya sekedar marketing, bukan hanya sekedar dari permintaan sponsor. Sampai sekarang pemain Indonesia yang benar-benar sukses secara prestasi sampai lama settle di luar memang belum ada. Cuma di sini pentingnya kita berproses dengan baik dan harus percaya kalau dari kerja keras bakal ada anak-anak bangsa yang bisa sukses dan settle secara lama di sepak bola luar. Edukasi untuk pemain muda Indonesia, tentu saja pertama mereka harus punya target ya. Mereka harus punya target, mereka harus percaya kalau kerja keras dan disiplin serta pertolongan yang di atas itu segalanya untuk mencapai hasil. Karena kalau kamu mau instan proses seperti cuma mau tiba-tiba sukses pasti nggak ada. Karena sepak bola dan dunia olahraga sifatnya adalah kamu harus percaya pada proses yang panjang, proses disiplin diri, dan hal-hal yang detail. Jadi seperti masa istirahat, masa recovery itu penting, jam tidur, lalu juga masalah makanan. Masalah makanan ini juga pemain harus benar-benar disiplin, karena apa yang kamu makan, apa yang kamu jaga, istirahat, apa semua itu menentukan performa kamu di latihan. Dari latihan yang kamu bisa maksimal itu menentukan kamu di pertandingan. Di samping itu semua juga pemain-pemain muda Indonesia harus punya mentalitas ya. Mentalitas kenapa? Karena pemain kita banyak bagus, tapi begitu bermain di luar zona nyaman, mereka sering merasa homesick. Jadi mereka harus punya mentalitas, oh iya, saya mau berkorban sekarang dan saya memetik hasilnya nanti. Jadi sisi mentalitas itu sangat menentukan. Itu kenapa kok pemain luar banyak yang bisa sukses di luar zona nyaman, karena selain disiplin diri, mereka juga punya mentalitas yang kuat, mau beradaptasi cepat, dan mereka tahan uji sampai akhirnya mereka memetik hasil.